Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gitarat Haliza Putri dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem koloid. Apa sih itu sistem koloid? Koloid adalah campuran antara suspensi dan larutan. Tetapi koloid bukan suspensi sekaligus bukan larutan loh, karena dia berada di tengah-tengah. Koloid termasuk ke dalam campuran yang metastabil alias bisa terpisah dalam waktu tertentu. Selanjutnya terdapat jenis-jenis koloid. Di sini terdapat 4 jenis koloid. Yang pertama ada aerosol, yang kedua emulsi, yang ketiga sol, yang keempat buih. Aerosol adalah sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas. Jika zat terdispersi berupa zat padat disebut aerosol padat, sedangkan zat yang terdispersi berupa zat cair maka disebut aerosol cair. Contoh aerosol padat adalah debu buangan knalpot, sedangkan contoh aerosol cair adalah hairspray obat semprot. Yang kedua ada emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid dengan fase terdispersi berupa zat cair. Berdasarkan medium pendispersinya, emulsi dapat dibagi menjadi emulsi gas, emulsi cair, dan emulsi padat. Contoh emulsi adalah mayones, yaitu campuran minyak dan telur. Yang kedua ada susu, campuran air, lemak, dan protein. Dan yang terakhir ada salep, campuran minyak dan air dalam krim kulit. Yang ketiga terdapat sol. Sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair disebut sol. Sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat padat disebut sol padat. Contoh sol, putih telur, air lumpur, cat, dan lainnya. Contoh sol padat, kuningan, dan permata gem. Dan yang terakhir ada buih. Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih. Sedangkan sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat padat disebut buih padat. Buih digunakan dalam proses pengelolaan biji logam dan alat pemadam kebakaran. Contoh buih cair, whipped cream, dan busa sabun. Di sini terdapat juga sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika ada berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Hal ini karena larutan bersifat homogen. Tapi ketika berkas cahaya diarahkan ke koloid dan suspensi, berkas cahaya akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat terlihat. Contohnya seperti gambar di samping ini ya. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita membuka jendela pada siang hari, saat sinar matahari masuk ke dalam ruangan, maka akan terlihat jelas partikel-partikel debu yang berterbangan. Hal ini karena ukuran partikel debu jauh lebih besar daripada panjang gelombang cahaya. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak partikel-partikel di dalam cairan atau gas yang muncul dari tumbukan terus-menerus dan pengalihan arah dari tumbukan atom atau molekul di dalam fluida. Nah, gerakan ini disebabkan karena adanya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Peristiwa gerak Brown dalam kehidupan sehari-hari terjadi pada yang pertama adalah gerakan debu yang terlihat pada seberkas sinar, yang kedua adalah gerakan partikel pada susu ketika terkena berkas cahaya. Dan yang ketiga ada absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Dengan begitu, ion dapat menempel di permukaannya, baik ion positif maupun negatif. Lebih jauh lagi, koloid pun dapat bermuatan sesuai muatan ion yang telah diserap. Contohnya, pemutihan air dengan tawas dan pemutihan gula tebu. Selanjutnya ada koagulasi. Koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak akan menggumpal karena ion saling tolak-menolak. Sedangkan koloid yang muatannya telah dinetralkan tidak lagi tolak-menolak sehingga koloid bisa berkelompok atau menyatu. Contohnya adalah pemanasan putih telur dan penggumpalan debu atau asap pabrik dengan alat Cottrell. Dan yang terakhir adalah koloid pelindung. Koloid pelindung yakni koloid yang digunakan sebagai pelindung sol liofob dan koagulasi. Contohnya adalah penambahan kasein pada susu dan penambahan lecitin pada margarin.
Apa aja sih contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari? Nah, salah satunya adalah whipped cream. Whipped cream adalah krim kocok yang berasal dari lemak susu bagian atas. Proses pengocokan krim dengan menggunakan mixer, whisk, ataupun garpu sampai adonan krim menjadi lembut dan halus. Whipped cream merupakan salah satu contoh koloid dan termasuk dalam jenis buih padat. Sebab whipped cream memiliki fase terdispersi berupa gas dan medium pendispersinya adalah zat padat.